Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Selamat datang di Wesley Methodist Church Online Service. Saya berharap kita semua yang di rumah baik-baik dan tetap jaga kesehatan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Allah kita yang Maha Kuasa, karena tidak ada Allah yang seperti Dia. 主内弟兄姐妹们平安，欢迎参加卫斯理线上的崇拜，希望大家在家中保持健康的身体。我们预备我们的心灵来敬拜我们全能的真神。Ku sembah Kau Allah kuasa. Ku sembah Kau Allah kuasa, tiada seperti Kau. Ku sembah Kau Raja damai, itu yang ku rindukan. Pujikan, Kaulah kebenaranku. Ku sembah Kau Allah kuasa, tiada seperti 我敬 Kau. 拜你全能真神。我敬拜你全能真神，有谁能像你？我敬拜你和平君王，我心何等渴慕你，我赞美你，你是我的公义。我敬拜你全能真神，有谁能像你？姑父祭告，不的高，高了kebenaranku. Ku sembah Kau Allah kuasa, tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau。我们低头祷告，天父，我们满心感谢你带领我们又有机会进入新的一天。虽然因为疫情，我们没办法一起集会，透过线上录音的崇拜，我们要用喜乐的心来到你的面前。这一切都是神的恩典，主啊，谢谢你看顾保守我们你的儿女，求主接近我们，饶恕我们一切的罪恶。我们要展开我们的口来宣告赞美你，要聆听你的话语。求圣灵与我们同在，我们要恭敬把今天早上的聚会交托，愿一切的颂赞和荣耀都归于你。奉靠耶稣基督的名，哈利路亚，阿门。 Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Apakah kita ada sukacita hari ini? Amin. Kita punya alasan untuk terus bersukacita. Bukan karena
kita sudah kebal dari virus corona, atau kita punya ada banyak kesusahan hidup. Tetapi karena kita tahu pengharapan kita ada pada Allah kita yang hidup, bukan karena kekuatan kita sendiri. 主内弟兄姐妹们平安。我们有喜乐吗？我们有理由常常喜乐，不是因为我们免疫的新冠病毒，或在生活中没有面对任何困难，乃是因为我们知道我们在全能上帝里有盼望。 各地的信徒来一起诵读使徒信经。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，将在阴间。第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Amin. Saudara sekalian, saat ini kita sedang mempersiapkan diri kita untuk memasuki new normal. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Reverend Simon. Kita akan bersama-sama mengangkat pujian. 现在我们正在准备进入
新常态。我们以备心来聆听何文詹牧师要与我们分享神的话语。我们来唱诗，Bapa lembutkanlah hatiku。Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. 天父，求你软化我的心。天父，求你染化我的心，使我能更加甘心去爱你。天父，更求你陶造我，成为和你心一体结成人。使我明白你的旨意，在我的生命中，让我成为你好的器皿，合乎你所用。我感谢你，主耶稣，我感谢你，主耶稣，赞美感激归给爱心的救主。我感谢你，主耶稣，我感谢你，主耶稣，赞美感激归给亲爱的救主。Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih, saudara-saudara yang kekasih. Shalom. Kita hari ini boleh berjumpa lagi. Hari ini sudah memasuki bulan Juli, minggu pertama. Jadi begitu luar biasa, kita boleh beribadah terus. Dan ini adalah suatu permulaan. Memang kita akan mengadakan kebaktian nanti jam 10. Dan di dalam bahasa Inggris, sekaligus juga ada perjamuan kudus. Baik, mungkin kita boleh sapa satu dengan yang lain yang ada di rumah tentunya ya. Saya sapa, halo ya. Kita boleh melihat kiri dan kanan gitu ya. Ada teman-teman yang hadir, ada keluarga yang hadir, baik anak, baik itu orang tua. Sapa ya mereka. Dan kita memang tetap menjaga jarak gitu ya. Tapi di rumah ya kita karena satu rumah mungkin tidak terlalu straight ya, terlalu kaku untuk jaga jaraknya ya, karena kita di satu rumah tentu kita tahu bagaimana untuk menjaga kesehatan kita. Baik, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu.
Bapa di surga, terima kasih suatu sukacita kami kembali boleh bertemu. Khususnya kami boleh mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Dia juga boleh berkata-kata, apa yang sudah dipersiapkan juga boleh menolong, dan khususnya hamba-Mu boleh terus bertumbuh di dalam iman, dan juga jemaat yang kami kasihi juga boleh mendengarkan firman Tuhan dengan jelas akan sabda-Mu, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkatilah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, kita hari ini bertemu untuk kembali melanjutkan ibadah kita di rumah. Nah, sebenarnya kehidupan kita ini terus berubah ya. Sebelumnya kita ibadah di gereja, bertemu begitu ya. Sekarang kita harus di rumah. Perubahan-perubahan zaman itu begitu cepat dan begitu dinamis. Keadaan berubah, cuaca juga berubah, kesehatan kita juga berubah. Dan cara menjaga kesehatan kita juga berubah. Kita harus sering cuci tangan, pakai masker, keluar rumah begitu ya. Kemudian kita harus menjaga jarak supaya jangan terkena virus dan lain sebagainya. Peraturan pemerintah juga berubah karena adanya COVID ini, tentu harus mengadakan peraturan ini, peraturan itu, dan peraturan itu. Bapak Ibu yang kekasih, terlebih lagi berat badan kita juga berubah. Ada yang bertambah, ada yang berkurang. Kalau saya ini berkurang sudah mendekati 8 kilo begitu ya, 8 kilogram. Ya puji Tuhan ya, supaya tambah sehat. Nah, itu perubahan-perubahan yang kita syukuri. Kita bersyukur kita ini manusia ciptaan Tuhan yang begitu istimewa. Manusia diberi hikmat, tubuh yang bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Perubahan itu juga mencakup ya sewaktu kehidupan kita sebelum pandemi. Artinya sebelum adanya COVID-19 ini, kita sepertinya normal-normal saja gitu ya. Datang ke gereja ya gitu ya. Kemudian pulang, kita berkumpul, makan ya. Kita bisa pergi ke bioskop, kita bisa pergi ke mall dengan bebas ya, karena ini adalah keadaan normal. Tapi setelah masuk masa pandemi ya, kita dipaksa sebenarnya. Ya kita mau tidak mau ya, kita dipaksa untuk berubah, mentaati peraturan, harus sering cuci tangan, pakai masker, kemudian kita juga harus menjaga jarak. Dan begitu banyak hal yang kadang-kadang membuat kita bosan. Harus di rumah terus, di rumah lagi. Kita belajar sebenarnya. Dari masa pandemi ini Tuhan sepertinya ya, saya katakan ya, memaksa saya juga untuk lebih giat membaca firman Tuhan, lebih giat mengikuti seminar yang selama ini mungkin ya orang juga jarang untuk melakukan secara online. Ya saya juga tidak sempat untuk mendengar ataupun mengikutinya. Tapi kita bersyukur dengan adanya ini, saya belajar banyak. Belajar rendah hati, belajar sabar, supaya tetap di rumah. Seperti Bapak Ibu yang kekasih. Nah kemudian sekarang ini ada muncul yang istilahnya dinamakan new normal. Nah new normal ini tentu di mana kita harus ataupun mau tidak mau kita harus ikuti, beradaptasi menghadapi perubahan di dalam kehidupan kita ini. Kita tidak akan sama lagi seperti dahulu sebelum COVID-19. Sebelum pandemi ini datang melanda Indonesia, kita tidak bisa lagi, sekarang makanya disebut dengan new normal. Bukan back to normal. Back to normal artinya kembali ke normal. Kembali ke normal kita sekarang tentunya sudah bisa beribadah bersama-sama. Tapi kita hanya bisa memulai, coba dulu. Satu kali ibadah, itu pun di dalam bahasa Inggris yang pukul 10 nanti. Nah Bapak Ibu yang kekasih, sebagai manusia normal kita suka bernostalgia. Kita suka mengatakan, oh dulu saya begitu. Dulu saya senang dengan ini, dulu saya senang dengan itu. Nah sebelum pandemi ini juga kita sering katakan juga, dulu begitu menikmati ibadah, kita bertemu, bisa makan pagi, makan siang, makan sore bersama-sama, di tempat ini bertemu dengan teman, hihi haha begitu ya. Kita senang.
ya datang dan pulang gereja sesuka kita begitu ya Pak. Dalam arti bahwa kita tidak harus dihalangi, umur berapa boleh datang dan kesehatan bagaimana yang bisa datang. Nah kemudian tidak kebayang ya bahwa mulai tanggal 22 Maret kita sudah ada online. Ya, jadi kita harus beribadah di rumah. Stay at home, worship at home. Kita suka menikmati hal-hal yang ya tidak bisa dihalangi, ya pantang dilarang, tidak mau diatur. Ya maunya kalau kita mau pergi ke luar negeri, pergi naik taksi dan lain sebagainya, kita sudah bebas begitu. Tapi sekarang kita harus berpikir ulang, berpikir 2 kali untuk keluar rumah. Kalau tidak terlalu penting, kita juga tidak akan keluar rumah. Nah kemudian kita juga bisa makan ya di restoran, kemudian makan di pinggir jalan begitu ya. Saya juga senang kadang membeli ya bungkusan nasi dan lain sebagainya di pinggir jalan. Ya kita bisa menikmati. Tapi sekarang sudah new normal begitu ya. Kita harus mengubah cara kehidupan kita ini. Sudah tidak sama lagi persis seperti yang dulu. Kita ini telah terkurung selama 3 bulan. Nah kita mulai merasakan ketidakbebasan. Tidak bisa ke mall, tidak bisa ke gereja setiap minggu. Ada hal-hal lucu juga kadang-kadang dilakukan di rumah. Ya mengganti pakaian, mengambil Alkitab, lalu sampai ke pintu, nggak jadi. Bukan nggak jadi gitu ya, seakan-akan sudah berangkat ke gereja lalu balik lagi. Ada yang membawa koper ya, lalu dengan biasanya orang untuk treadmill itu ya, lalu dikeluarkan koper dan lain sebagainya. Jadi orang sudah berimajinasi ya, kalau tidak bisa lakukan itu di luar, mereka lakukannya di rumah. Nah hari ini kita akan sama-sama juga belajar sebenarnya ya, belajar dari kitab yang jarang kita bahas, yaitu dari kitab Wahyu. Nah kita ini akan bersama-sama merenungkan tentang jemaat di Efesus yang dituliskan Yohanes di dalam kitab Wahyu ini. Bagaimana keadaan mereka dahulu, bagaimana keadaan mereka saat Rasul Yohanes ini menulis kitabnya, bagaimana keadaan kota Efesus di zaman sekarang ini. Jadi saya ingin membagi ya ataupun melihat dari kitab Wahyu ini dari 3 bagian gitu ya. Ya tapi memang tentang kepada jemaat yang Efesus saja. Dahulu, sekarang, dan akan datang. Ya, jadi kita perlu sama-sama untuk merenungkannya. Baik, mari kita membuka Alkitab kita dari Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membaca bagi jemaat yang kekasih. Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Aku tahu, aku ini adalah Allah, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka dengan menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Begitu luar biasa jemaat Efesus ini. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun, pada ayat 4 dikatakan namun, tetapi demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, firman Tuhan mengatakan, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga aku benci. Ayat ke-7, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kalau kita ingin mengetahui sedikit tentang latar belakang kitab Wahyu ini, ya kitab Wahyu ini kita sudah tahu bahwa dia ditulis oleh Rasul Yohanes. Pada saat dia ada di tempat pembuangan
di Pulau Patmos. Sebenarnya dia menulis ada 5 buku, 5 kitab. Kadang-kadang kita tidak terlalu memperhatikan, kita tahu adalah Injil Yohanes saja. Padahal ini juga adalah tulisan dari Rasul Yohanes, yaitu kitab Wahyu. Kemudian ada 1, 2, dan 3 kitab Yohanes. Jadi dia menulis 5 buku di dalam hal ini. Ada orang yang takut membaca kitab Wahyu ini, karena katanya kitab ini merupakan kitab terakhir, menceritakan sesuatu yang mengerikan, penyiksaan dan lain sebagainya. Tapi ada sebagian orang yang membaca kitab Wahyu ini mengatakan, menceritakan, wah ini ada suatu pengharapan bagi kita. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah sebenarnya kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes sekitar tahun 95 setelah Masehi. Dan di zaman itu, karena mereka itu dijajah oleh Romawi. Jadi di zaman itu mereka itu aniaya, ya dikatakan di bawah pemerintahan Romawi, di bawah kekuasaan kaisar yang bernama Titus Flavius Domitianus. Ini seorang mungkin juga sangat kejam karena di zaman itu penganiayaan begitu besar-besaran. Pada saat itu orang Kristen mengalami penganiayaan, bukan hanya penganiayaan, tapi juga menghadapi suatu masalah besar. Mereka harus memilih, dan mereka bukan soal memilih, mereka diharuskan, bukan lagi memilih. Ya, bukan memilih menyembah Allah atau kaisar gitu ya. Mereka dipaksa untuk menyembah kaisar. Patung kaisar dibuat, kemudian kalau jika ada yang tidak melakukan hormat, menyembah, maka orang itu akan disiksa, kemudian dipenggal kepalanya dan lain sebagainya. Jadi tidak ada pilihan. Nah, pada saat itu dalam keadaan seperti itu mereka begitu ketakutan, mereka begitu tertindas, stres sangat berat. Di zaman seperti itulah Yohanes menulis kitab ini. Permusuhan semakin meningkat. Kenapa? Ada yang menyembah kaisar itu lalu menghina orang Kristen. Apa itu menyembah Yesus? Engkau ini lihatlah. Nah kalau engkau menyembah, potong kepalanya. Ya, dipanggal kepalanya. Nah pada saat itu terjadi pertentangan yang begitu luar biasa. 2 kelompok, orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Mereka yang tidak percaya tentu engge saja gitu ya. Ya menyembahlah supaya kita tidak dipenggal kepalanya. Tapi bagi orang Kristen itu merupakan suatu pergumulan yang sangat berat. Mereka kalau tidak menyembah, mereka akan dipenggal. Kalau tetap berpegang, di mana Allah pada saat itu? Di mana Tuhan Yesus? Tapi mereka, kita bersyukur, tetap berpegang teguh di dalam iman mereka. Mereka tetap berpegang bahwa mereka itu adalah seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus sampai mati. Dan mereka juga rela mengorbankan dirinya. Oleh sebab itu zaman itu begitu banyak orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka bukan hanya dianiaya, disiksa, tapi mereka juga menyerahkan diri mereka. Mereka berkorban untuk hal ini. Saudara-saudara yang kekasih, isi kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes tentunya. Tetapi harus ingat bahwa Yohanes diilhami oleh Roh Kudus. Sehingga kitab ini disebut dengan kitab Wahyu. Ya, kitab Wahyu ini secara sederhana kalau kata wahyu adalah pembuka selubung, reveal gitu ya. Nah, kata kerjanya berarti membuka, mengungkapkan, membuka dengan jelas, membuat menjadi jelas di dalam hal ini. Nah, kitab ini terbuka yang di dalamnya Allah mengungkapkan rencana dan maksudnya kepada gereja-gerejanya. Jika kita membaca kitab Daniel, pasal 12 ayat 4, di dalam perjanjian lama, ketika Daniel selesai menulis nubuatannya, karena pasal 12 merupakan Daniel kitab terakhir begitu ya. Ia diperintahkan apa? Menyembunyikan segala firman itu. Dan memeteraikan kitab itu. Tetapi beda dengan Yohanes yang menulis di dalam kitab Wahyu ini. Wahyu juga di pasal yang terakhir, pasal 22 ayat 10 dikatakan, diberikan perintah yang berlawanan sama sekali dengan kepada Nabi Daniel. Dan dikatakan bahwa harus disingkapkan. Ya. Nah, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Mengapa? Karena sejak peristiwa penyaliban Tuhan Yesus di Golgota,
kebangkitan Tuhan Yesus dan kedatangan Tuhan Yesus, kedatangan Roh Kudus, ya, Allah telah membawa kita memasuki zaman akhir. Dan Allah sedang menggenapi maksud-maksudnya yang tersembunyi di dalam dunia ini. Yohanes mengatakan dengan tegas bahwa waktunya sudah dekat. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, jadi jika kita harus ingat bahwa nubuatan Yohanes yang terutama adalah wahyu tentang Tuhan Yesus Kristus, bukan tentang peristiwa-peristiwa masa depan. Dari pembagian pasal-pasal dari kitab Wahyu kita akan temukan, ya Bapak Ibu nanti bisa melihat dari slide itu ya, pasal 1 sampai 3 Tuhan Yesus itu terlihat seperti imam atau raja. Nah, pasal 4 sampai 5 dikatakan dia adalah anak domba Allah yang memerintah di atas tahta. 6 sampai 18 dikatakan dia sebagai hakim. Pasal 19 dikatakan bahwa dia adalah raja di atas bumi dan raja di atas segala raja dan sang pemenang. Pasal 20 sampai 22 dikatakan kitab itu ditutup dengan pengantin laki-laki, yaitu Tuhan Yesus, ya, membawa masuk pengantin perempuannya, yaitu gerejanya, ke kota surgawi yang mulia. Dari penjelasan singkat ini membuka kita wawasan bahwa apapun cara yang kita lakukan untuk mempelajari kitab ini, kita harus membawa diri kita semakin mengenal juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, kitab ini ditulis awalnya dikirimkan kepada 7 gereja lokal yang ada di Asia Kecil. Kita tidak mengupasnya semua. Nah, ini adalah merupakan gereja yang pertama yang dituliskan oleh Rasul Yohanes. Yohanes ingin menjelaskan bahwa orang yang berada di mana saja dapat membaca, artinya membaca dengan keras, dengan suara keras, dan mengambil manfaat dari isi kitab. Nah, dibaca dengan suara keras, memang hal ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Mereka berkumpul, mereka membaca firman, kitab-kitab yang dituliskan oleh Paulus, oleh Yohanes, oleh Petrus. Mereka membacanya dengan suara keras dalam pertemuan-pertemuan di gereja lokal. Nah, Rasul Paulus telah mengirim surat kepada 7 gereja sebenarnya. Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika. Nah, sekarang Yohanes mengirim satu kitab kepada 7 gereja yang berbeda. Yohanes memberikan pesan khusus dari Kristus kepada masing-masing gereja. Nah, Yohanes tidak mengirimkan kitab nubuat ini kepada jemaat-jemaat untuk memuaskan keingintahuan mereka tentang masa depan, tetapi untuk menolong jemaat agar menguji kehidupan mereka sendiri. Setiap jemaat lokal tentunya. Untuk apa? Menentukan bagian yang membutuhkan perbaikan, koreksi, perubahan, agar mereka bukan hanya membaca dan mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi bahkan lebih dalam lagi, yaitu melakukannya. Nah, dalam hal ini kita mengkhususkan diri untuk mempelajari kitab Efesus. Yang bukan kitab Efesus, maksudnya jemaat Efesus yang tertulis di dalam kitab Wahyu. Yang merupakan pesan Yohanes kepada jemaat di sana tentang kasih mula-mula. Dan kita ingin belajar apa yang menjadi pesan Yohanes kepada gereja di zaman itu, khususnya di gereja kita sekarang ini di Wesley Methodist Church di masa pandemi memasuki era new normal ini. Jemaat Efesus sebenarnya telah menikmati kepemimpinan yang menonjol, karena mereka itu dipimpin oleh Paulus, dipimpin oleh Timotius. Ada kemungkinan menurut catatan sejarah dikatakan Rasul Yohanes juga memimpin di sana. Ini adalah pemimpin-pemimpin besar, pemimpin gereja yang begitu luar biasa. Tetapi Tuhan mengingatkan mereka bahwa hanya Tuhan yang mengendalikan pelayanan itu, yang menempatkan bintang-bintang di tempat yang diinginkannya. Nanti kita bisa lihat slide itu ya, ada gambar seperti itu. Nah, betapa mudahnya bagi sebuah gereja untuk menjadi sombong, lupa bahwa gereja itu adalah milik Tuhan. Dan pekerja-pekerja yang ada adalah pemberian Allah yang bisa diambil kapan saja. Beberapa gereja perlu diperingatkan untuk menyembah Tuhan dengan benar, bukan mengkultuskan pemimpin-pemimpin mereka. Nah, mari kita lihat ayat demi ayat. Ya, saya harapkan hari ini kita boleh bersama-sama mempelajari ayat demi ayat. Nah, khusus ayat pertama ini, ya, ayat pertama ini dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh
bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Nah, ini tentu berbicara tentang Kristus, tentang Tuhan Yesus. Pengertian malaikat atau angel itu ya lebih kepada mungkin pemimpin ataupun pendeta ataupun penatua di dalam jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia, yaitu Kristus yang memegang ketujuh bintang dan berjalan di antara ketujuh kaki dian. Menarik sekali bukan? Yohanes memakai angka 7, muncul lebih dari 50 kali di dalam kitab Wahyu ini. Inilah keistimewaan kitab Wahyu ya. Angka 7. Nah, ayat pertama itu dimulai, inilah firman dari Dia. Ini jelas menunjukkan bahwa Rasul Yohanes hanyalah alat di tangan Tuhan untuk berbicara kepada gereja di Efesus. Firman-Nya datang dari Yesus Kristus, bukan dari Yohanes sendiri. Yang memegang tujuh bintang di tangannya. Dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Nah, ayat kedua dan ketiga kita akan menemukan, yaitu ingin diingatkan kepada jemaat di Efesus di masa lalu mereka, the past, ya di masa lalu mereka. Nah, Yohanes di situ juga ditulis ya memuji, ya sebenarnya ini adalah pujian dari Tuhan, ya. Kalau ayat kedua dan ketiga itu dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, itu pujian gitu ya. Aku tahu sebenarnya apa yang kau lakukan, jeripaya, ketekunan, dan lain sebagainya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, aku tahu. Artinya apa? Bahwa Dia tahu segala sesuatu. Dia tahu pekerjaan kita, Dia tahu jeripaya kita, Dia tahu ketekunan kita atau tidak. Ketekunan ataupun kesabaran di dalam bahasa Yunani itu disebut dengan hupomone, yang berarti bertahan, bersabar sampai akhir. Dan memang jemaat Efesus pada saat itu, sebelumnya, mereka itu begitu setia, begitu mempunyai kasih, mereka mempunyai kesabaran, ketekunan di dalam hal ini. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita lebih senang, bersuka cita dengan hal-hal yang baik dalam diri orang Kristen saja? Atau kita di dalam hal ini mempunyai suatu perubahan-perubahan di dalam pemikiran kita? Ada banyak orang Kristen yang merasa senang, sukacita kalau mendengar hal-hal yang jelek tentang orang lain. Saya pikir itu adalah hal yang tidak baik. Nah, apa yang Tuhan tidak tahu di dalam dunia ini? Tidak ada. Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan tahu karena Dia itu seperti Bapa kita. Nah, saudara yang kekasih, pernah suatu ketika ada seorang anak kecil, umur 4-5 tahun begitu ya, dia senang makan coklat. Nah, makan coklat tentu kita tahu mereka ya anak-anak tentu tidak boleh makan terlalu banyak. Sebagai orang tua juga kita mencegah. Kita taruh toples di meja ya, lalu kita katakan jangan sering-sering makan. Nanti kamu tetap dibagi gitu ya. Ya ada waktunya, nggak terus makan sampai satu toples itu habis. Nah, rupanya anak ini karena melihat coklat begitu ya. Setiap orang juga senang, saya juga senang coklat begitu ya. Kalau melihat itu ngiler gitu ya. Tapi karena perintah dikatakan jangan ya. Jangan ambil, jangan mencuri, jangan mengambil coklat itu untuk dimakan. Lalu suatu kali dia melihat papa ibunya ya nggak tahu di mana begitu ya. Lalu dia ambil coklat lalu dia makan karena merasa sangat enak. Dia bukan hanya makan satu. Dia makan beberapa lalu mulutnya itu sampai lengket oleh coklat. Nah, tiba-tiba orang tuanya datang. Ya, mamanya datang lalu melihat, nak, kamu mencuri makan coklat ya? Tidak. Dipikirnya, dia rasa bahwa mamanya itu tidak tahu dia sudah memakan coklat itu. Tapi mamanya mengatakan kamu makan dan dia menggeleng-geleng mengatakan tidak, aku tidak mengambil, aku tidak mencuri. Malah ngomong aku tidak mencuri. Tapi mamanya katakan aku tahu. Aku tahu apa yang kamu lakukan. Sama seperti Allah Bapa di surga. Kadang-kadang kita pikir kita ini melakukan segala sesuatu, Bapa di surga itu tidak tahu. Tuhan Yesus tidak tahu. Kita suka melakukan seenak kita. Kita pura-pura seperti orang yang baik. Pura-pura seperti orang kudus. Menganggap bahwa Tuhan itu tidak tahu apa yang kita lakukan. Pura-pura mengasihi,
melakukan sesuatu yang penampilan luarnya begitu luar biasa, haleluya, puji Tuhan. Terus mengomong begitu, lalu ketemu dengan orang-orang mengatakan shalom, shalom. Tapi apakah benar? Dan Tuhan di sini mengatakan, aku tahu apa yang kamu lakukan. Sebenarnya apa yang Tuhan tidak tahu? Tidak ada. Allah itu adalah Allah yang serba tahu. Kalau tidak, dia bukan Allah kita. Ya, jadi dia adalah maha tahu di dalam hal ini. Dia tahu pekerjaan kita. Ya, sewaktu kita pergi bekerja, dia tahu. Apa yang kita lakukan dia juga tahu. Mencuri waktu kerja juga dia tahu. Apa yang dilakukan di dalam pekerjaan, di dalam office dia juga tahu. Oleh sebab itu ini mengingatkan kita. Kadang-kadang kita pikir, oh di gereja yang gak ada yang tahu. Tapi di dalam pekerjaan kita harus ingat bahwa Tuhan tahu dimanapun kita berada. Kita kadang-kadang juga berpikiran, ya Tuhan itu gak tahulah, saya ada pelayanan ya cukup bagus. Saya ada memberikan persembahan ya sudah cukup bagus. Saya datang ibadah ya baguslah. Tapi Tuhan tahu isi hati kita. Bagaimana dengan keluarga kita. Nah, jerih payah kita juga Tuhan Yesus tahu. Segala yang kita lakukan dengan baik, dengan motivasi dia juga tahu. Nah saudara yang kekasih, Tuhan Yesus tahu segala jerih payah kita. Kita bekerja keras untuk dia. Apakah benar atau tidak, dia tahu. Melayani dengan sungguh atau tidak, dia tahu. Melayani dengan pamrih atau tidak, dia juga tahu. Ingatlah Tuhan Yesus tahu semuanya itu. Pada akhir zaman ini saudara kita ingin mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Pada akhirnya dia akan mengatakan apakah engkau ini adalah hamba yang baik dan setia atau hamba yang jahat dan malas. Bapak Ibu yang kekasih, kita perlu diingatkan. Ini yang diceritakan tentang masa lalu dari jemaat Efesus. Nah zaman sekarang ini, di zamannya Yohanes menulis pada saat itu. Nah dikatakan, tapi berbeda dengan ayat ini, Yohanes mencela. Dulunya memuji dan mengatakan Tuhan tahu. Dan sekarang ayat 4 dan 5 dikatakan Yohanes mencela jemaat Efesus. Mencela mereka tentang apa? Tentang kasih mereka. Dan dimintakan agar mereka itu segera bertobat. Nah kalau kita aplikasikan, gereja kadang terlalu sibuk, kadang terpisah, korban. Dan berkorban ini sesungguhnya menderita masalah hati. Mereka telah meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Mereka menunjukkan jerih payah, ketekunan, kesabaran, tetapi kualitas-kualitas itu tidak dimotivasi oleh kasih kepada Kristus, apalagi kepada sesama manusia. Apa yang dilakukan bagi Tuhan itu penting memang. Demikian juga alasan kita melakukannya. Jadi bukan apa yang kita lakukan saja, tapi alasan kita, motivasi kita untuk melakukan. Bukan apa yang dilakukan saja, tetapi mengapa kita melakukan. Menunjukkan kepada motivasi kita di dalam pelayanan kita, di dalam mengasihi Tuhan. Nah apakah kasih yang mula-mula itu? Nah pengabdian kepada Kristus yang begitu sering menjadi ciri-ciri orang percaya. Bersemangat, tidak terhalangi, gembira, diperlihatkan secara terbuka. Kelihatannya itu seperti kasih yang begitu menggelora. Nah kasih ini juga diibaratkan seperti pasangan orang yang baru menikah. Yang disebut kasih mula-mula itu seperti kasih bulan madu. Tetapi setelah berlalu berapa tahun, kasih itu mulai memudar. Tidur punggung-punggungan mungkin sebagai suami istri. Perhatian sudah semakin kurang. Tidak terlalu peduli lagi, pulang sengaja larut malam dengan alasan ini dan itu, cari kesalahan pasangan dan lain sebagainya. Demikian pula yang mau disampaikan oleh Yohanes bahwa kasih jemaat Efesus itu sudah luntur. Mereka harus kembali kepada kasih mereka yang semula. Kerja keras bukanlah pengganti kasih. Kemurnian bukanlah pengganti perasaan yang mendalam. Begitu pula dengan gereja. Keduanya harus dimiliki oleh gereja jika ingin menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita katakan kerja keras, ada sebagian bapak-bapak yang menganggap kalau saya kerja keras, saya mendapatkan uang banyak, saya sudah memenuhi
untuk kebutuhan keluarga. Sehingga ada bapak-bapak yang pergi pada saat anaknya masih tidur, waktu subuh. Kemudian pulang pada saat anak itu sudah tidur. Tidak mempunyai kesempatan untuk berkomunikasi. Kadang Sabtu juga mungkin main golf, ya mungkin main pingpong dan lain sebagainya, menyalurkan hobi. Mungkin sekarang ini ya naik sepeda begitu. Lupa untuk memperhatikan keluarga. Nah, ini adalah perlu diingatkan. Kerja keras perlu, tapi kerja keras hanya untuk itu saja, itu not worth it. Tidak begitu bernilai sebenarnya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, kita perlu diingatkan, figur seorang ayah penting. Saya juga berpikir-pikir adanya pandemi ini kembali menegur setiap orang tua, baik ayah, baik ibu. Selama ini sibuk dengan bekerja, tapi sekarang anak harus duduk di rumah, harus online untuk belajar, harus didampingi. Nah, pada saat itulah baru merasakan, waduh, penting juga ya sebagai orang tua untuk mendampingi anak. Bapak Ibu yang kekasih, ini penting bagi kita, termasuk saya. Saya mempunyai kesempatan untuk mendidik anak saya selama mereka masih di rumah. Mengajar mereka tentang iman, menegur mereka, dan membawa mereka semakin bersemangat dan semakin bersemangat untuk membaca firman Tuhan. Karena ada orang berkata, penyesalan biasanya datangnya terlambat. Jangan sampai anak kita sudah berangkat ke Amerika, sudah pergi, lalu kita katakan, kenapa dia tidak pergi ke gereja beriman? Kesalahan siapa? Kita tidak bisa menyalahkan gereja, kita tidak bisa menyalahkan sekolah, kita harus menyalahkan diri kita sendiri. Kita harus punya waktu, kerja keras kita bukan hanya di luar, kerja keras kita juga harus ada di dalam rumah. Bapak Ibu yang kekasih, kita perlu diingatkan, kita memang kadang-kadang untuk anak-anak gitu ya, kita sering mengkritik, wah kamu begini begitu. Ya jarang kita ataupun lupa untuk mengatakan kita memuji. Wah bagus, bagus sekali apa yang kamu sudah lakukan. Bapak Ibu yang kasih, kritikan Tuhan, yaitu mengatakan kepada jemaat, dikatakan kamu telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Mencela, celaan dari Tuhan itu adalah baik, supaya mengingatkan mereka untuk kembali kepada kasih mereka semula. Nah, sekalipun ada banyak hal yang baik dalam diri gereja Efesus, seperti sikap ortodoks, menjaga kemunian doktrin, bekerja keras, tidak menjadi lelah, bosan, membenci kejahatan, tetapi mereka tetap dicela karena meninggalkan kasih yang semula. Sebenarnya kalau di dalam hal ini kasih itu kasih kepada siapa? Kasih itu kepada keluargamu, kasih kepada gerejamu, kasih kepada pemimpinmu, kasih kepada setiap orang. Nah, kalau saudara sedang meninggalkan kasih yang semula, tanyakan apa yang sama yang terjadi pada diri Anda. Apakah kecurangan, kesalahan yang aku dapati pada Allah sehingga aku meninggalkan kasihku yang semula kepadanya? Apakah aku sungguh mengasihi Tuhan? Saya jadi teringat perkataan Tuhan Yesus kepada Petrus. Petrus sudah menyangkal dia. Tuhan Yesus mengingatkan, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali di dalam Yohanes pasal yang ke-21. Hal ini mengingatkan kita supaya kita memperbaiki hubungan, persekutuan di dalam keluarga kita. Ataupun persekutuan kita di dalam gereja. Kita memang adalah individu-individu. Tetapi kita ini juga hidup berkelompok. Kita ini adalah keluarga besar. Kita ini adalah keluarga Wesley Methodist Church. Kita ini harus saling mengasihi. Kasihilah gerejamu. Kalau kita tidak mengasihi gereja kita, siapa yang mau mengasihi gereja kita lagi? Bapak Ibu yang kekasih, ini penting bagi setiap kita. Kasihilah gerejamu. Kembalilah kepada kasih-Mu yang semula. Saudara yang kekasih, ayat 5 dikatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Mari bangkit kembali seperti yang diinginkan Tuhan. Apa yang diinginkan Tuhan? Bertobat. Karena jatuhnya sudah begitu mendalam, harus bangkit, lalu kembalilah bertobat. Kalau tidak, nah Tuhan juga mengatakan kalau tidak bertobat,
aku akan mengambil kaki Dianmu. Sebenarnya Bapak Ibu yang kekasih, apa yang dimaksud dengan kaki Dian? Ya, tadi dikatakan bahwa kaki Diannya akan diambil, berarti akan disisihkan. Waduh, itu mengerikan sekali. Kaki Dian adalah yang ditaruh di dalam bait Allah supaya ada cahaya dan tetap bercahaya. Gereja juga harus selalu bercahaya. Kita sebagai murid Tuhan Yesus juga dikatakan, kamu adalah terang dunia. Jika kita tidak bercahaya, dampaknya kepada dunia tidak mendapatkan sinar dari Tuhan. Dan yang lebih menyedihkan adalah dian atau cahaya kita itu diambil dari kita. Tentu pada saat itu tidak ada cahayanya lagi. Gereja menjadi gelap, seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam pengkhotbah. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang itu ada padamu, gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kalau dian itu diambil, maka di dalam gereja itu akan menjadi gelap. Tidak ada lagi cahaya yang bersinar. Memang betul, jika kaki dian itu telah diambil, lihatlah seperti kota Efesus yang megah di zamannya itu. Jika kaki diannya diambil, reruntuhan terjadi. Bait di sana juga terjadi reruntuhan. Kuil-kuil di sana juga sama diratakan. Untuk bisa tahu bahwa kita ini termasuk orang Kristen sejati yang sudah meninggalkan kasih yang semula atau suam kuam kuku atau yang kita sebut dengan Kristen KTP, mari kita telusuri jalan kehidupan kita selama ini. Kalau kita tidak pernah ada saat di mana saudara berkobar-kobar dalam cinta saudara kepada Tuhan, maka saudara adalah orang yang suam-suam kuku. Bertobatlah, terimalah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebelum terlambat. Kasih yang semula, yang pertama itu sudah memudar. Maka hati-hatilah, jagalah hatimu. Hal yang menyebabkan kurangnya atau hilangnya kasih semula itu karena dosa, ya, karena penderitaan, karena banyak kejahatan di sekitar kita. Mungkin juga karena ada peperangan melawan kesesakan ataupun nabi palsu. Karena itu saudara-saudara yang kasih, kalau saudara mempunyai ataupun menjumpai apapun yang baik dalam diri saudara, renungkanlah itu. Hal buruk apa yang tercakup dalam hal baik tersebut. Berusaha untuk mempertahankan hal yang baik, buang hal yang buruk. Bapak Ibu yang kekasih, ingatlah betapa dalam kita telah jatuh. Dan di sini dikatakan kita perlu melihat kembali. Tapi sebenarnya di dalam melihat kembali ini juga ada perlu diingatkan bahwa melihat ke belakang itu bisa merupakan dosa. Misalnya, istri Lot melihat ke belakang, dia menjadi tiang garam. Israel yang kembali mengingat-ingat, wah di Mesir itu begitu luar biasa. Dan mereka juga diingatkan, mereka mungkin akan berdosa. Nah, Pengkhotbah pasal 7 ayat 10 juga katakan, janganlah mengatakan mengapa zaman dahulu lebih baik dari zaman sekarang. Zaman kami normal itu lebih baik dari zaman sekarang, new normal. Hati-hati. Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Tapi jelas sekali bahwa kita melihat ke belakang dengan motivasi untuk mengembalikan kasih yang semula, maka itu justru merupakan sesuatu yang baik. Melihat kembali ke belakang seperti mengevaluasi diri. Supaya kita apa? Supaya kita ini bisa setapak lebih maju. Ingat akan kasih kita yang semula. Saudara yang kekasih, kita akan masuk di bagian yang terakhir, yaitu tentang future. Tadi kan tentang yang akan datang. Dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, ayat 6 dan 7 dikatakan, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau benci segala perbuatan pengikut Nikolaus, yang juga aku benci. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengar apa yang dikatakan roh kepada jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ke depan, ya, kita melihat bahwa kita perlu memperbaiki. Kalau kita katakan kata Nikolaus ini, ya, itu adalah menaklukkan orang. Di dalam tentu konotasi yang jelek, ya. Bahwa ini adalah seperti sekte yang dibuat seolah-olah bahwa mereka itu membuat suatu pertikaian antara pemimpin, ya, antara rohani dengan yang tidak rohani, dengan rohani yang rohani dengan yang awam begitu.
rohaniawan dengan kaum awam. Sehingga perdebatan ini sering digocoh gitu ya, dibuat supaya apa? Supaya tidak bisa bertumbuh. Karena kalau pemimpin itu sudah tidak sehati, itu pertumbuhan jemaat itu akan sangat seret. Nah oleh sebab itu, inilah yang ada padamu, yaitu engkau membenci. Kita harus membenci tentang hal ini. Supaya ada terjadi kesatuan di dalam gereja. Bapak Ibu yang kekasih, di sini dikatakan bertelinga hendaklah ia mendengar. Pada saat Tuhan Yesus menceritakan tentang perumpamaan, dia juga mengatakan, dia penutup, barang siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengar. Setiap kita mempunyai telinga, kita akan mendengar apa yang menjadi teguran-teguran kepada kita. Tuhan Yesus menegur kita, kita membuka telinga kita membuka hati kita untuk berubah. Karena apa yang Yohanes katakan adalah, bertobatlah, kembalilah, kalau tidak kaki dianmu aku akan ambil. Dan barang siapa yang menang, nah, yang menang berarti dia harus bergumul, bertanding. Pergumulan di dalam pergumulan rohani, peperangan rohani. Nah orang yang menang adalah orang Kristen yang setia dan bertekun sampai pada akhir. Berperang melawan setan dan dosa dalam mengasihi Tuhan, lebih mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, sebagai penutup, apa perlunya kita tahu bahwa gereja Efesus ini didirikan, dilayani tokoh yang begitu hebat. Kita belajar agar gereja Efesus ini boleh kembali kepada kasih mereka yang semula. Siapapun tokoh yang mendirikan gereja, yang membangun gereja, yang memimpin gereja, sebagai pendeta gereja, mereka itu harus diingatkan. Siapapun dia, jangan lengah dalam menjaga kasih persaudaraan. Supaya saudara tidak kehilangan kasih yang semula, supaya saudara tidak lagi, jika tidak menjaganya dengan sungguh-sungguh, jangan heran kalau ada gereja yang akan hancur, akan dihancurkan malahan oleh Kristus, karena katanya diambil sehingga dia tidak mempunyai terang lagi. Gereja Efesus adalah gereja yang ceroboh, terdiri dari orang-orang percaya yang ceroboh, yang melalaikan kasih kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Yohanes 3:16 mengatakan Tuhan itu adalah kasih. Kita ini juga diberikan ya, bahwa kita ini diberikan, diingatkan, kasihlah Allahmu, kasihlah sesamamu manusia. Kasih itu penting. Nah sebagai refleksi kita dari firman Tuhan ini, yang pertama saya katakan, kita harus mengingat. Apa yang harus kita ingat? Kita harus ingat kasih kita kepada Tuhan. Mengevaluasi diri, bertanya, apa yang hilang dari diri saya selama ini? Selama pandemi ini, kita mungkin mempunyai banyak waktu untuk merenung dan menumbuhkan keinginan untuk memperoleh kembali persekutuan yang lebih erat dengan Tuhan. Mengingat artinya apa? Jangan lupakan. Mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan selama ini yang sudah Dia kerjakan. Nah yang kedua adalah bertobat, berbalik, turning back. Apakah ada hal spesifik yang perlu kita syukuri, kita ubah, kita koreksi, kita perbaharui di dalam Tuhan? Apakah itu karakter, tutur kata, perbuatan dan lain sebagainya. Nyatakanlah kasih Tuhan di tengah-tengah masyarakat dengan tulus hati. Karena apa yang kita lakukan bukan ikut-ikutan. Orang lain melakukan, gereja lain melakukan, kita melakukan. Tapi tidak tumbuh ataupun kurang menumbuh dalam diri kita. Kita mempunyai kasih untuk itu. Ubahlah mindset kita, cara pikir kita tentang bergereja. Gereja adalah milik Tuhan. Gereja adalah milik Tuhan. Kita perlu diingatkan. Bukan milik seseorang, bukan milik pendeta. Oleh sebab itu marilah kita merupakan anggota tubuh. Kita saling mengasihi, kita kasihilah. Kalau kita tidak mengasihi, gereja itu tidak akan bertumbuh. Maka kemungkinan besar, kalau gereja tidak bertobat, kaki dian itu akan diambil. Nah yang ketiga adalah merenung kembali akan pekerjaan pelayanan kita yang mula-mula. Selama ini mungkin kita sudah membaca firman Tuhan, puji Tuhan. Kembalilah terus giat membaca. Sebab ada orang yang mengatakan, aku sudah baca 3 kali, 5 kali. Saya sudah bosan, saya sudah tahu itu. Saya katakan, jangan tinggalkan itu. Itu adalah kasihmu. Kalau engkau mengatakan, engkau mengasihi Tuhan, kasihilah firman-Nya. Bapak Ibu yang kekasih, biarlah kita diingatkan. Ada hal-hal yang mungkin perlu kita ubah.
tentu setelah kita perubahan ini, kita tidak akan kembali lagi kepada hal-hal yang tidak baik. Kiranya Tuhan menolong kita melalui firman Tuhan ini, membangkitkan kita semangat, mengevaluasi diri kita sebagai gereja. Apakah gereja kita ini seperti gereja Efesus? Kita bersyukur gereja boleh Allah boleh menegur kita supaya kita kembali kepada kasih kita yang semula. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, apa yang sudah kami dengar kiranya boleh mengingatkan kami untuk kembali kepada kasih kami yang semula. Gereja Efesus pada saat itu, dan kami pada saat ini yang ada di tempat ini. Kami juga rindu ya Tuhan, kami mengevaluasi diri. Mungkin kasih kami sudah memudar, kasih kami juga sudah kehilangan arah, kasih kami hanya mengasihi diri kami sendiri. Kami tidak lagi mengasihi keluarga kami. Kami sudah berkurang kasih kami ya Tuhan. Tuhan ampunilah kami. Dan terlebih adalah kami sudah berkurang mengasihi Tuhan. Tuhan ampunilah kami. Agar kami boleh kembali kepada firman-Mu. Biarlah kami memasuki era new normal ini. Kami diingatkan agar kami boleh kembali kepada kasih kami yang semula. Kasih Tuhan yang begitu luar biasa kepada kami.
Kami bersyukur untuk Bokso Simo yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini dan menjadi rema dalam hidup kita. Terima kasih Bokso atas semua firman yang telah disampaikan. Pada hari ini kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita persiapkan yang terbaik untuknya. Dan kita menyanyikan lagu Jadikan Aku Saluran Berkat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami boleh beribadah di tempat ini. Dan kami boleh memberikan persembahan kami kepadamu Bapa di surga. Kiranya Tuhan Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi Tuhan untuk kesehatan mereka. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan kesehatan yang sungguh prima. Dan berkati Tuhan untuk setiap bisnis mereka, masa depan mereka, keluarga mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami serahkan persembahan ini kepadamu Yesus. Engkau yang memberikan yang terbaik untuk boleh dipakai dalam pelayanan-Mu di tempat ini Bapa di surga. Inilah doa persembahan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Bapa di surga, pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama datang kepadamu untuk berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sampai pada saat ini, di mana Tuhan kehidupan kami ya Bapa boleh dapat kami lewati bersama. Tuhan, kami mohon supaya Tuhan menjamah setiap orang-orang yang melakukan pemerintahan. Kami berdoa untuk Presiden kami Jokowi secara khusus, mohon Tuhan memberikan perlindungan. Tuhan juga menyertai setiap para pejabat, setiap pelaku ekonomi Tuhan di negara ini. Supaya Tuhan memberikan satu hati yang jujur dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa supaya Tuhan memberikan roh bijaksana Bapa pada setiap pemimpin-pemimpin kami. Supaya mereka boleh mengambil setiap keputusan dan kebijakan dengan baik, terutama dalam kondisi yang sangat tidak baik saat ini Tuhan, dengan kondisi pandemi Bapa ada begitu banyak orang yang mengalami kesulitan. Tapi kami percaya Allah bahwa Tuhan akan menopang bangsa ini, bahwa Tuhan akan memimpin keluar bangsa Indonesia ini Bapa untuk masuk di dalam satu hari kemenangan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa Bapa untuk gereja kami. Kami mohon supaya Tuhan melimpahkan kasih setia-Mu kepada gereja ini. Kami juga berdoa untuk boksu kami, Reverend Simon Tuhan, dan juga Semu Lili, dan setiap majelis yang melayani Tuhan di gereja ini. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan berikan satu hati
yang sungguh-sungguh boleh taat kepada Tuhan dan boleh mengerti pimpinan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami, supaya gereja ini Bapa boleh merupakan satu gereja yang menjadi mission church yang betul-betul membawa jiwa datang kepada Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami lakukan di gereja ini bukan untuk diri kami masing-masing, tapi sungguh-sungguh kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan dan hanya untuk memperluas kerajaan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap para dokter dan para perawat Tuhan yang ada di front depan saat ini. Mereka mempertaruhkan hidup mereka, nyawa mereka Bapa, bahkan keluarga mereka yang mungkin akan kehilangan. Kami berdoa supaya Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberkati mereka, memberikan hati yang sabar, memberikan kemampuan supaya mereka bisa bertahan. Tuhan berikan satu kesehatan yang baik Bapa, juga penghiburan ketika mereka harus menghadapi pasien corona yang terus meningkat. Kiranya Tuhan menolong untuk setiap rumah sakit dan kebijakan dari setiap rumah sakit. Kiranya Tuhan menolong sehingga mereka memberikan satu kebijakan yang memberikan proteksi yang baik kepada setiap tim dokter dan perawat ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan kami percaya Allah bahwa Engkau akan mendengarkan doa dan menjawab kami di dalam waktu dan rencana-Mu Bapa. Karena Engkau Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, 少父愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们这用的饮食，今天赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。 Saudara-saudara yang kekasih, mari kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, kekuatan penyertaan dari Roh Kudus, boleh memberkati kita mulai hari ini besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.